Selamat siang semuanya. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu matriks. Kami mengambil materinya dari buku Martin Crooked. Dan saya di sini sebagai moderator, nama saya Esteria Purba, dan saya juga bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu Adalbert Lana Simangunsong, Lydia Syanturi, Meisya Amalia, Putri Yanita, dan Tania Evelyn. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Putri Yanita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, yang pertama itu ada penyelesaian sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear dengan memperkenalkan determinan sebagai alat untuk menyelesaikan himpunan persamaan linear simultan di mana indeks dari variabel yang tidak diketahui semuanya adalah satu kesatuan. Di mana ada A11X tambah A12Y sama dengan B1, A21X tambah A22 sama 22Y sama dengan B2, di mana A11, A12, A21, A22, B1 dan B2 adalah koefisien konstan dan X dan Y adalah tidak diketahui. Tujuan memperkenalkan notasi ini adalah agar notasi ini dengan mudah memperluas persamaan aljabar nonlinear yang tidak diketahui. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia Syanturi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Determinan lanjutan. Secara umum, determinan orde N didefinisikan sebagai lari persegi dari N2 elemen yang disusun dalam N dan N baris dan N kolom. Seperti pada gambar. Unsur-unsur determinan ini dilambangkan dengan AIJ atau BIJ, di mana I menunjukkan baris dan J nomor kolom. Perhatikan bahwa huruf yang digunakan biasanya berasal dari label yang diterapkan pada matriks persegi terkait konsekuensi dari definisi umum determinan sebagai operasi pada matriks persegi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Meisya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada definisi matriks. Matriks adalah susunan elemen terdiri dari baris dan kolom tergolong dalam tanda kurung bulat. Tanda kurung yang digunakan untuk mengapit susunan anggota matriks itu biasa berupa tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Contohnya matriks A sama dengan 1, 2, dan 3. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan diperjelas oleh Putri Yanita. Selanjutnya, teknik menentukan determinan. Yang pertama itu untuk determinan berorde 3 atau lebih rendah, paling muatan untuk memperluas penuh dari baris atau kolom. Yang kedua, untuk determinan berorde 4 sampai sekitar 6, yang terbaik adalah memasukkan sebanyak mungkin angka 0 ke kanan atau ke kiri diagonal terdepan. Yang ketiga itu ada ketika mengembangkan determinan orde tinggi, N lebih besar dari 5 akan jauh lebih nyaman untuk menggunakan salah satu sistem aljabar komputer yang tersedia secara luas atau logaritma komputer numerik. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meisya. Selanjutnya ada sifat determinan. Sifat determinan ada beberapa. Yang pertama, bila A adalah matriks yang berukuran N kali N, maka determinan A transport sama dengan determinan A. Yang teorema kedua, jika A dan B adalah matriks bujur sangkar dengan ukuran N kali N, maka determinan A dikali B sama dengan determinan A ditambah determinan B. Teorema yang ketiga, sebuah matriks A yang berukuran N kali N merupakan matriks invertible jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Teorema keempat, jika A matriks invertible, maka determinan A pangkat minus 1 sama dengan 1 per determinan A. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator kembali.
Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tania. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi matriks. Yang pertama, perkalian matriks dengan konstanta. Perkalian matriks A dengan konstanta C, A bilangan real, imajiner, atau kompleks, dicapai hanya dengan mengalihkan setiap elemen dengan nilai konstanta. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan matriks. Di sini ada sifat-sifatnya. Jika A tambah B sama dengan B tambah A. Jika dalam kurung A tambah B, tutup kurung tambah C, sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Yang ketiga, perkalian matriks. Sifat-sifatnya bersifat asosiatif. A kali B, tutup kurung C, sama dengan A dalam kurung B kali C. Bersifat distributif. A dalam kurung A tambah C. A dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Pengecualian hukum komutatif secara umum perkalian matriks adalah A kali B tidak sama dengan B kali A. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Di sini akan saya menjelaskan tentang transformasi koordinat. Matriks berasal dari transformasi koordinat, di mana dalam dua dimensi, misalnya titik yang dipilih dengan koordinat X, Y adalah ditransformasikan ke lokasi baru dengan koordinat X aksen, Y aksen. Sebagai contoh, pertimbangan rotasi berlawanan arah jarum jam dari titik P di bidang XY tentang sumbu Z melalui sudut theta. Jadi, koordinat XY dari titik P menjadi X sama dengan R cos alpha dan Y sama dengan R sin alpha. Dan untuk poin Q menjadi X aksen sama dengan R cos buka kurung theta tambah alpha dan Y aksen sama dengan R sin theta tambah alpha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang pertama, transposisi matriks. Diketahui sebuah N kali M matriks B, kita dapat membuat transposisinya BT dengan menukarkan baris dan kolom dalam kurung B sama dengan B kuantitatif. Yang kedua, matriks konjugasi kompleks. Mengambil konjugasi kompleks dari setiap elemen matriks A menghasilkan matriks konjugasi kompleks. Yang ketiga, matriks transposisi konjugasi kompleks. Transposisi dari matriks konjugasi kompleks atau kadang-kadang disebut matriks adjoint ditulis sebagai A plus atau rumusnya dengan A bintang sama dengan A matriks nyata plus sama dengan AT. Yang keempat, jejak matriks persegi. Jejak matriks persegi A berorde N dilambangkan dengan TRA. Yang kelima, matriks kofaktor. Dicirikan oleh indeks baris dan kolom sama seperti kita mengkarakterisasi elemen dalam matriks. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adalbert. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya spesial. Pertama, matriks 0. Matriks 0 umumnya adalah matriks N kali M, yang semua elemennya adalah 0. Jika matriksnya adalah pertama rektangular, dinamakan ONM. Yang kedua, square, di mana N sampai dengan M, dinamai ON. Matriks kolom dinamai ON1 atau lebih umum dan sederhana sebagai O. Yang kedua, matriks adalah matriks bujur sangkar berorde N, yang di sini dilambangkan dengan EN, yang elemen diagonal utamanya memiliki nilai dan elemen of diagonalnya 0. Saya serahkan kepada moderator.
Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tania. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya sifat matriks. Yang pertama sifat matriks simetris. Dikatakan matriks simetris jika memiliki sifat AIJ sama dengan AJI, yaitu A sama dengan A transpose. Yang kedua, matriks ortogonal adalah matriks bujur sangkar berorde N dengan properti A transpose kali A sama dengan A kali A transpose sama dengan EN. Yang ketiga, matriks tunggal yaitu A yang determinan A sama dengan 0. Dikatakan singular. Yang keempat, matriks Hermitian yaitu matriks yang sama dengan transpose konjugatif kompleksnya. Disebut matriks Hermitian yaitu A sama dengan A pangkat positif. Yang kelima, matriks kesatuan atau unitary matrix adalah matriks yang berorde N dikatakan satuan jika U pangkat positif kali U sama dengan U kali U pangkat positif sama dengan EN. Yang keenam, matriks inverse. Dengan orde N ditulis A pangkat minus 1. Memiliki sifat A kali A pangkat minus sama dengan Selanjutnya adalah himpunan penyelesaian sistem persamaan linear. Misalkan kita memiliki himpunan 3 persamaan, yang masing-masing linear tidak diketahui, yaitu X1, X2, dan X3. Di mana elemen A, I, J, dan BI dengan I dan J sama dengan 1, 2, dan 3 adalah koefisien konstan. Jika semua BI 0, maka persamaan disebut homogen. Tetapi jika satu atau lebih dari BI bukan 0, maka persamaan disebut tidak homogen. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian dan terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada kata-kata atau perkataan kami yang tidak sesuai, kami mohon maaf dan terima kasih.